Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Apa kabar teman-teman? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Di tengah pandemi COVID ini yang mudah-mudahan semakin menurun tingkat positifnya, dan juga yang tentu yang kita harapkan meningkat adalah tingkat kesembuhan dari teman-teman semua yang mungkin ada yang sedang sakit nih. Dan juga saya harapkan teman-teman juga sudah divaksin nih semua. Vaksin pertama dan kedua mudah-mudahan sudah semua ya, sehingga kita bisa beraktivitas kembali dengan baik. Oke, di video siang hari ini saya ingin membahas tentang miligram nih. Kebetulan saya sudah dapat 5 jenis gramasi dari miligram ya, mulai dari yang paling kecil 0,05 warna emas, kemudian 0,02 0,01 dulu ya, 0,01, kemudian 0,02, 0,05, dan terakhir 0,1 gram ya. Kemarin saya cuman punya 3 kepingan nih, tapi ternyata lalu sudah datang kepingan yang lebih kecil lagi, yaitu 0,05 dan 0,01, dan harganya nggak main-main ya untuk yang miligram ini. Sesuai namanya yang mini, bener-bener mini ya, gram miligram, harganya pun benar-benar mini. Kalau kita cek ya di harga resmi dari miligram ini per hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, untuk yang kemasan paling kecil nih, paling murah ya, ini adalah 0,005, harganya Rp13.500 ya teman-teman. Cuma 13.500 kalian udah punya kepingan emas ini. Kecil banget ini ya. Dari miligram, kantor pusatnya di Cilacap ini ya. Kalian bisa cek ke web ya, Miligram Indonesia Sejahtera, atau ke Instagramnya di Miligram Indonesia. Websitenya miligram.co.id sudah ada. Ini harganya teman-teman hanya 13.500, murah banget. Kalau kalian masih berkata bahwa wah saya nggak bisa beli emas, nggak bisa nabung emas, rasa-rasanya dengan adanya miligram ini, kata-kata itu udah nggak relevan lagi ya. Emas fisik ini, mungkin ini adalah emas fisik termurah di Indonesia mungkin ya. Saya nggak tahu lagi deh, apa ada yang lebih murah dari 13.500 emas fisik? Kalau setahu saya sih nggak ada ya. Mungkin teman-teman ada yang tahu, siapa bisa info ke kita. Kemudian yang 0,01 gram, nah ini harganya Rp19.000, nggak sampai Rp20.000 ini ya. Mungkin kalau di harga resminya 19.000, tapi kalau teman-teman beli di agen, bisa jadi agen itu ada ambil keuntungan lebih ya, mungkin untuk ongkos kirim, lalu ongkos packing ya, bisa aja dia naikkan jadi 20.000. Tapi menurut saya itu masih cukup murah ya, 0,01 gram ya dari miligram, hanya Rp19.000. Lalu yang ketiga adalah 0,02 ya, ini yang termurah. Selanjutnya harganya hanya Rp35.000. Nah ini ada nih salah satu brand emas kecil yang juga mengeluarkan berat mirip dengan ini, yaitu 0,025 gram. Harganya tentu saja lebih mahal dari yang 0,02 gram karena memang lebih berat ya. 0,005 gram lebih berat dari, berarti kalau 0,02 tambah 0,005 jadi 0,025 ya, jadi 1. Ada yang beratnya 0,025. Ini harganya guys 0,02 gram hanya Rp35.000 ya, murah banget deh ini. Lalu yang kemudian 0,05 gram
warna putih, ini harganya adalah Rp65.000. Nah ini udah di atas Rp50.000 nih. Ini mungkin bisa buat kalian nabung seminggu sekali lah, ini bisa ini ya. Lalu yang 0,1 gram ini Rp123.500. Ini udah di atas 100.000. Oke, jadi miligram ini disebut kemasan original ya. Katanya sih ada juga yang kemasan khusus, namun harganya masih kosong nih saya lihat. Saya juga belum punya barangnya. Jadi yang saya punya hanya 5 kepingan dengan kemasan original ya. Oke, kalau teman-teman udah tahu harganya ya, murah-murah ya, mulai dari 13.500, lalu 19.000, lalu yang ini 35.000, lalu yang 0,05 Rp65.000, dan yang terakhir yang 0,1 gram adalah Rp123.500. Nah, teman-teman selain bisa membeli, tentu juga harus tahu ya, untuk kalau pas dijual, pada saat kita melikuidasi, saat kita akan merealisasikan rencana keuangan kita, nah kira-kira harga belinya berapa nih, nah alias harga buybacknya. Oke, kita lihat yuk harga buybacknya berapa. Nah ini teman-teman, harga buyback untuk miligram pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Untuk gram masih 0,005, harga jualnya tadi 13.500, buybacknya adalah per keping 7.500. Nah, jadi ada selisih Rp6.000 di sini, atau spreadnya 44%. Kemudian kalau yang 0,01 gram, buybacknya adalah Rp12.500. Selisihnya secara rupiah adalah Rp6.500. Ini hampir sama ya dengan yang 0,05. Tapi spreadnya lebih rendah, hanya 34%. Lalu yang 0,02 gram, harga jual Rp35.000, buybacknya Rp27.875, selisihnya ada Rp7.125, dan buyback selisih spreadnya secara persentase 20%. Secara rupiah juga mirip-mirip ya, selisih hanya Rp6.000, Rp6.500, dan ini Rp7.125. Tapi secara persentase ini udah 2 kalinya lebih rendah spreadnya. Kalau yang 0,05 gram dengan harga jual Rp65.000, buybacknya Rp51.750, maka ada selisih Rp13.250. Spreadnya sama 20%. Yang 0,1 gram dengan harga jual Rp123.500, buyback Rp100.950, maka selisih rupiahnya adalah Rp22.550, dan secara persentase spread adalah 18%. Kalau kita bandingkan ya, ini antara 0,1, 0,05 dan 0,2 ini mirip-mirip ya, kisaran 18-20%. Kalau 0,01 agak jauh 34, dan ini naik lagi 10% menjadi 44%. Oke, secara harga jual, buyback, dan selisih, kemudian persentase spread udah kita lihat ya. Jadi kurang lebih spreadnya untuk yang 0,1, 0,05, 0,02 mirip. Lalu dia naik ke 34% untuk 0,01, dan kemudian di 0,005 dia spreadnya 44%. Nah lalu bagaimana nih? Ini teman-teman tentu lalu pasti bertanya-tanya, wah kalau gitu untuk lebih enak dong beli yang 0,1 gram spreadnya rendah. Ya memang kalau teman-teman bisa beli yang 0,1 gram, ada kemampuan untuk membeli 0,1 gram, memang lebih baik tentu secara value, spread lebih rendah, maka lebih baik membeli yang 0,1 gram. Namun kalau teman-teman belum memiliki kemampuan untuk menabung yang 0,1, maka tidak ada salahnya teman-teman beli yang gramasi lebih rendah, 0,05, 0,02, atau bahkan yang 0,005. Tentu ini harus disesuaikan dengan kemampuan ya teman-teman, sanggupnya yang berapa ya. Dan juga jangan lupa sesuaikan dengan tujuan keuangan teman-teman. Apakah saya bisa nih memenuhi tujuan keuangan saya dengan
membeli yang 0,005 terus gitu. Misalnya selama seminggu saya tiap minggu beli yang 0,005, maka sebulan saya bisa dapat 0,005 kali 4 itu 0,2 ya, 0,2 gram. 0,02 gram. 0,02 gram seminggu. Bagaimana? Apakah ini cukup untuk memenuhi tujuan keuangan teman-teman? Harus dihitung ya. Jadi tidak semata teman-teman lalu saya sanggupnya hanya beli yang 0,005 tiap minggu, ya udah saya beli yang ini terus ya. Oke, itu memang bisa, tapi patut dikoneksikan, dihubungkan dengan tujuan keuangan teman-teman. Apakah dengan menabung 0,005 setiap minggu ini akan bisa membantu saya mencapai tujuan keuangan ya, tentu dengan berbagai asumsi, kenaikan harga emas, lalu spread ya, spreadnya 44% tadi jangan lupa yang ini. Nah, kalau teman-teman keberatan dengan spread yang 44%, maka teman-teman bisa tabung uangnya terlebih dahulu. Tidak harus, jadi 13.500 tidak harus dibelikan emas yang 0,005 ini langsung. Mungkin tabung selama 4 minggu tadi ya, maka teman-teman udah dapet kurang lebih 50.000 teman-teman tinggal tambah sedikit bisa dapat yang 0,05 dengan spread hanya 20%. Nah, di sini perlunya ada bagaimana pengaturan cash flow teman-teman dalam menabung. Apakah kalau saya tabung ini uangnya selama sebulan saya bisa dapat yang ini. Tapi saya nggak bisa nabung nih selama sebulan, uang saya 13.500 saja habis tiap minggu. Well, kalau seperti itu tidak ada salahnya teman-teman mulai belajar menabung dari gramasi yang lebih kecil. Nah, ini pentingnya teman-teman mengetahui pola keuangan teman-teman sendiri dalam menabung dan berinvestasi ya. Adanya kemasan emas dengan ukuran kecil ini akan sangat membantu ya, terutama untuk teman-teman yang ingin memegang emas fisik secara langsung. Ada juga tentu ya emas digital, itu juga bisa menjadi pilihan menabung, namun tentu emasnya nggak bisa kita kuasai ya, dan ada risiko provider atau penyedia jasa aplikasi juga ternyata sistemnya gagal, ada risiko di situ. Kalau emas fisik ada risiko emas hilang, jadi semua ada plus minusnya, tergantung teman-teman profil risikonya seperti apa ya. Bisakah menerima risiko kehilangan emas apabila dicuri atau ketelisut gitu ya, lupa nyimpannya saking tipisnya gini ya, ditaruh di halaman buku atau di mana gitu akhirnya lupa. Nah, kalau di aplikasi bagaimana? Apakah teman-teman kalau ada resiko HP-nya hilang lalu dihack segala macam, itu juga perlu dipertimbangkan ya. Lalu ada yang tanya lagi nih misalnya, lalu bagusan mana, digital atau fisik? Well, silakan aja coba keduanya, nanti teman-teman pasti bisa putuskan sendiri. Kalau saya pribadi mencoba keduanya. Saya punya yang emas fisik dalam ukuran kecil dan besar ada, dan saya juga memiliki yang digital. Ya, tentu dengan profil risiko, artinya batas toleransi risiko yang saya punya terhadap emas digital dan fisik. Kalau jumlahnya sudah banyak dan besar, tentu akan saya taruh di safe deposit box. Kalau yang digital, kalau sudah cukup besar jumlahnya, mungkin akan saya ambil fisiknya, seperti itu. Oke, demikian dari saya mengenai minigram. Jadi jangan lupa, ini adalah mungkin ya emas fisik dengan harga paling murah di Indonesia saat ini. Minigram 0,005 gram, harganya hanya Rp13.500. Kalau kalian pengen lebih murah, tinggal minta diskon aja sama agennya ya. Tolong dong kurangin harganya. Wah, gitu. Pasti dikasih sama mereka ya. Oke teman-teman, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Ciao. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.